Kemudian Nabi Muhammad SAW juga menggambarkan bahwa di dalam kubur itu bisa jadi menjadi taman-taman surga bagi orang-orang yang salih. Nah, kita mengenal ada yang namanya alam ghaib, salah satunya jin. Jin itu bisa menyerupai siapa saja dan apa saja. Oke, jadi intinya benar nggak sih Uma, ada ruh yang diterima oleh Allah dan ada yang tidak diterima oleh Allah setelah mati? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Uma, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, diberkahi, dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Berjumpa lagi bersama saya Zeda Salim dalam Catatan Uma. Sahabat Uma, belakangan ini media sosial kita dihebohkan dengan beberapa sumber yang menyatakan adanya video tentang ruh. Ya, kita kalau membicarakan tentang ruh sepertinya banyak sekali pertanyaan dalam benak kita. Apalagi ada sebagian masyarakat yang mendefinisikan ada ruh yang penasaran atau ruh gentayangan. Benarkah dalam Islam mengenal ruh gentayangan atau ruh penasaran? Kita akan coba untuk mendiskusikannya lebih dalam lagi dan kita akan coba bertanya. Sebenarnya ruh yang terkatung-katung tidak diterima oleh Allah itu ada atau tidak? Jika ada, seperti apa jenis manusia yang melakukan dosa apa yang sampai ruhnya tidak diterima? Kita akan coba mendiskusikan hal ini lebih jauh lagi dengan narasumber yang sudah hadir di studio pada hari ini. Saya tidak sendiri, seperti biasa didampingi oleh Ustazah Uma Oki Stiana Dewi. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Uma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Uma? Sehat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Uma, ini menarik ya topik kita ya. Saya beberapa kali juga melihat banyak sekali video-video yang berseliweran viral. Ada beberapa manusia yang dirasuki ruh. Kemudian ruh itu berbicara. Dirasuki ruh atau dimasuki jin? Ya kita orang awam sih ngelihatnya ruh ya ya. Kalau orang Islam kan mengenal jin ya. Tapi kalau orang awam kadang ruh. Ya dimasuki ruh. Kemudian ruh itu berbicara bahwa aku penasaran, aku gentayangan karena ruhku tidak diterima oleh Allah karena aku selama hidup sering melakukan dosa, maksiat, aku belum bertaubat dan sebagainya. Pertanyaannya Uma, dalam Islam apakah memang benar ada ruh yang tidak diterima dan ada ruh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iya, baik teman-teman sekalian, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Menjawab pertanyaan yang Mbak Zeda, memang ini sering terjadi di masyarakat kita. Ya. Tidak hanya itu Mbak Zeda, kadang-kadang kalau kita ngelihat apa gitu ya, kemudian kita bilang, oh itu ayah saya atau ibu saya atau orang yang sudah meninggal datang. Padahal kalau kita lihat teman-teman semua, ruh itu sudah sibuk ketika dia meninggal dunia. Ketika kita meninggal dunia, kan kita masuk ke alam kubur. Alam kubur itu sudah sangat sibuk dengan berbagai macam pertanyaan, siksa kubur, nikmat kubur. Alhamdulillah kalau dapat nikmat kubur. Jadi ruh itu tidak kembali ke dunia. Kita akan banyak membahas tentang ruh ini. Ruh itu ada di mana sih sebenarnya? Ruh orang-orang yang sudah mati itu mereka ada di alam barzah. Jadi keadaan mereka itu dalam keadaan menikmati nikmat kubur atau dalam keadaan diazab di dalam kubur. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga menggambarkan bahwa di dalam kubur itu bisa jadi menjadi taman-taman surga bagi orang-orang yang salih. Bisa menjadi bukan taman-taman neraka ya, tapi bisa jadi sudah terasa lah suasana nerakanya di dalam kubur, karena di dalam kubur juga ada siksaan seperti yang sudah kita bahas di episode sebelumnya. Kalau kita lihat lagi, Imam Malik rahimahullah meriwayatkan di dalam kitab Al-Muwatta disebutkan ruh-ruh orang beriman, orang-orang solih ini nanti dia berada di dalam syurga. Dia menjadi ruh-ruh ini adalah seekor burung yang menggantung di bawah atau di sebuah pohon di dalam syurga, sehingga Allah mengembalikannya ke jasadnya pada hari kebangkitan. Nanti pada hari kebangkitan baru ruh ini dikembalikan ke dalam jasadnya.
Oke. Ya, kalau untuk orang-orang syuhada, orang-orang yang mati syahid atau para nabi, ruh-ruh mereka itu terletak di tenggorokan burung berwarna hijau. Intinya, teman-teman semua, ruh itu sudah sibuk dengan kehidupan berikutnya. Jadi dia tidak kembali kepada kehidupan di dunia. Siapa yang ada di kehidupan dunia itu? Kenapa dia bisa datang-datang? Nah, kita mengenal ada yang namanya alam ghaib, salah satunya jin. Jin itu bisa menyerupai siapa saja dan apa saja. Makanya hantu Indonesia sama hantu Amerika sama hantu Cina kan beda-beda kan. Ya. Kenapa? Jin menyerupai juga. Dia menyerupai, satu menyerupai vampir, mungkin satu menyerupai kuntilanak, satu menyerupai tuyul, satu menyerupai gundurwo, satu menyerupai diri kita juga bisa gitu. Jadi dia bisa menyerupai apapun. Jadi wallahu alam ya, kalau ruh, kita bisa berkomunikasi dengan ruh itu adalah dengan mimpi. Jadi orang-orang yang sudah meninggal dunia, teman-teman semua, itu bisa masuk ke dalam mimpi kita dan memberikan pesan-pesan. Jadi kalau orang tua teman-teman meninggal dunia atau ada orang-orang yang kita cintai meninggal dunia, dia datang ke mimpi kita, dia lagi ngasih pesan. Wallahu alam, mungkin pesannya suruh bayar utang misalnya, ada utang-utang tertentu. Nah ini saya mau ceritain, ada satu kisah di zamannya Nabi Muhammad SAW, ada seorang sahabat yang pada saat itu mati syahid, teman-teman semua. Jadi ini kisah sahabat yang bernama Thabit bin Qais radhiyallahu anhu. Jadi beliau adalah seorang sahabat yang ikut dalam perang Yamamah pada saat itu, menyerang nabi palsu namanya Musailamah al-Kadzab di zamannya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi dalam perang tersebut Thabit bin Qais ini termasuk orang yang mati syahid, dan pada saat itu beliau mati dalam keadaan memakai baju perang yang cukup bernilai lah harganya. Dan ketika beliau mati syahid, ada orang yang mengambil baju perang itu. Akhirnya, apa yang dilakukan oleh Thabit bin Qais ini? Thabit bin Qais ini kemudian mendatangi temannya lewat mimpi, memberikan pesan. Kemudian apa yang dikatakan oleh Thabit bin Qais dalam mimpi temannya itu? Kata Thabit bin Qais, kamu jangan menganggap ini mimpi yang remeh, karena aku memberikan pesan kepada dirimu bahwa baju perangku telah dicuri oleh seseorang. Kamu harus temukan itu, kamu sampaikan kepada Khalid bin Walid untuk membantu dan mengirimkan utusan supaya bisa diambil baju perang. Baju perang itu adanya di kemah di sebelah sana, diletakkan di atas wadah, di atasnya ditaruh pelana, di situ letaknya katanya. Jadi beliau menyebutkan secara rinci di mana baju perang itu kamu bisa temukan dan kamu bisa ambil. Kemudian beliau juga mengatakan dan sampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar, aku punya utang, tolong untuk bebaskan hutangku. Jadi akhirnya sahabatnya ini ketika bangun segera melaksanakan pesan dari Thabit bin Qais ini, sahabatnya ini. Dan ketika dicari memang benar ada tuh yang namanya baju perangnya sesuai dengan apa yang disebutkan. Jadi dari kisah ini teman-teman semua, kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa ruh bisa bertemu dengan kita pada saat berada di dalam mimpi. Kenapa? Mari kita lihat ayatnya. Seneng banget deh sekarang udah ada Oza Skin. Jadi salah satu favorit saya adalah facial wash ini. Kenapa? Karena ini perpaduan dari bahan-bahan tradisional, bahan-bahan alami dan juga bahan-bahan modern. Salah satunya ada habatus sauda di facial wash ini, dan juga ada HA dan juga ada PHA-nya. Nah, apa aja sih fungsi dari Oza Skin Facial Wash ini? Ini untuk eksfoliasi teman-teman semua, untuk mengangkat sel kulit mati. Teman-teman tahu kan, yang membuat kulit kita kusam itu karena tertumpuknya kulit-kulit mati di kulit kita. Bagaimana kita bisa menutrisi kulit kita kalau masih tebal kulit matinya? Makanya diangkat kulit matinya dengan Oza Skin Extra Habats Glow Facial Wash Gel. Jangan lupa ya, pakai Oza Skin setiap hari. Kenapa? Karena kita ini kan kenal yang namanya mati kecil dan mati besar ya. Mati kecil itu pada saat kita tidur, itu mati loh. Mati kecil. Karena kita terlepas dari roh. Iya, karena Allah mengambil roh kita sebetulnya. Kenapa kita bisa bangun? Karena Allah mengembalikan roh kita lagi. Masya Allah. Kenapa orang tidur kemudian nggak bangun-bangun? Karena Allah menahan rohnya. Nah, makanya dalam surah Az-Zumar 42 dijelaskan Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang ruh orang yang belum mati di waktu tidur. Maka Allah tahan ruh orang yang telah Allah tetapkan kematiannya, dan Allah melepaskan, Allah kembalikan lagi ruh yang Allah masih inginkan dia masih tetap terus hidup. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi kaum yang berpikir. Jadi kenapa dia bisa datang dalam mimpi? Karena kita lagi tidur kan, kita sama-sama dalam keadaan ruh kita lagi ditahan, diambil oleh Allah kan. Nah, bertemulah dengan ruh itu. Di alam yang sama ibaratnya ya. Di alam yang sama, bedanya kita dikembalikan lagi jadi kita bangun. Makanya kalau kita mau tidur doanya apa? Bismika Allahumma amut wa ahya. Kan kita tidur itu kita menyebut nama Allah, kita lagi mati kan. Ya, betul. Amut itu kan. Jadi intinya benar nggak sih Uma, ada ruh yang diterima oleh Allah dan ada yang tidak diterima oleh Allah setelah mati?
bahasanya bukan nggak diterima, tapi mungkin kita bisa menggunakan istilah terkatung-katung ya untuk orang-orang yang berhutang. Nah, untuk orang yang berhutang ini makanya Rasulullah itu sangat berhati-hati dan mewanti-wanti dengan masalah hutang ini. Karena pernah ada di zamannya Rasul jenazah-jenazah yang sampai Rasul tanyain, masih punya hutang nggak? Masih punya hutang nggak jenazah ini? Rasul belum mau sholatkan. Sampai ada sahabat atau saudara yang membayarkan hutang itu baru Rasul mau sholatkan. Bahkan orang yang mati syahid sekalipun, kalau dia masih berhutang, ruhnya masih terkatung-katung. Apa sih yang disebut sebagai ruh masih terkatung-katung? Ruhnya itu tidak diterima oleh Allah, maksudnya? Allah Subhanahu Wa Taala belum bisa memberikan kemuliaan untuk orang tersebut. Misalnya orang yang mati syahid kan dia pasti masuk surga, dijamin untuk masuk surga. Tapi sebab dia ada hutang, Allah belum bisa memberikan kemuliaan itu, hadiah itu, surga itu kepada dirinya karena masalah hutang. Jadi dia masih terkatung gitu. Tapi jangan kita mengatakan terkatung itu adalah gentayangan, kemudian ganggu manusia. Kalau bahasa dalam Islam kan ruhnya terkatung-katung nih Tapi kalau masyarakat awam tuh biasanya menyebutnya ruhnya gentayangan karena dia terkatung-katung, nggak jelas kemana kan, gitu. Identik dengan ada di pohon, terkatung-katung kan ya, jadi dia kemana-mana gitu. Gimana gitu kan? Nah, beda teman-teman semua. Terkatung-katung itu artinya urusannya masih menggantung, bukan gentayangan. Terkatung-katung karena hutang, urusannya masih menggantung. Maksudnya apa? Tidak ada hukuman baginya, yaitu tidak bisa ditentukan apakah dia selamat ataukah dia binasa sampai dilihat bahwa hutangnya tersebut lunas atau tidak. Jadi jangan kita bilang, oh ruh terkatung-katung nih, ruh penasaran nih. Belum selesai urusannya. Kalau belum selesai urusan, dia masuk ke dalam mimpi. Berarti benar ya ya, ada ruh yang diterima oleh Allah dan ada yang tidak diterima oleh Allah. Terkatung-katung ya. Mungkin kalau misalnya kita mau bilang tidak diterima, mungkin yang terkatung-katung dari hutang. Apakah termasuk golongan orang kafir, munafik, pelaku maksiat yang dosanya subhanallah udah luar biasa, ruhnya tidak diterima oleh Allah? Bisa jadi. Kita nggak bisa bilang ruh tidak diterima karena orang-orang yang sudah meninggal dunia, teman-teman semua itu sudah pastinya kalau dia buruk dia akan mendapatkan azab kubur itu tadi, dan di azab kubur itu ruh dan jasad ya teman-teman semua. Jadi kenapa kalau kita banyak baca kisah-kisah banyak yang jasadnya hancur, jasadnya bagus, karena di dalam kubur itu ada ruh dan jasad. Jadi ketika kita meninggal dunia kan sakaratul maut. Saya sedikit mereview kepada teman-teman semua. Dalam sakaratul maut itu kan ruhnya diambil tuh sama malaikat maut. Betul. Dan ada malaikat-malaikat lain nih di sekitar kita. Betul. Ketika malaikat maut sudah mengambil ruh kita, langsung diambil tuh oleh malaikat yang sangat banyak, langsung dibawa ke langit kan. Ya. Untuk diperlihatkan nanti kota para malaikat ini siapa, ada yang wangi, ada yang buruk. Ruhnya dibawa ke langit, abis itu nanti dibawa lagi menuju ke kuburnya. Nah, itu ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa pada saat ruh diangkat ke langit itu, Allah bisa langsung menentukan ini tidak diterima oleh Allah karena ruhnya tidak baik dalam kondisi bukan nggak diterima, berat, tapi dia akan mendapatkan balasan dari apa yang dia kerjakan. Dia akan mendapatkan siksa dari kubur itu. Makanya dibalikin lagi tuh ke dalam kubur. Dia akan mendapatkan siksa di dalam kubur itu. Maksudnya yang dikembalikan itu ruh yang tidak baik saja? Dua-duanya. Ruh yang tidak baik dan ruh yang baik. Dimasukkan lagi ke dalam kubur, ke dalam jasadnya itu. Ini saya juga bingung nih Ada beberapa sumber yang menyatakan di langit itu nanti malaikat akan menjelaskan bahwa ruh ini tidak diterima. Maka kembalikan dan dia harus disiksa. Ada juga ruh yang diterima, muliakan dia di alam kubur, diberi kenikmatan. Itu gimana Mungkin masalah istilah kali ya. Cuman kalau pemahaman saya, kalau ada yang mengatakan ruhnya tidak diterima, maksudnya adalah ruh-ruh yang pada akhirnya disiksa oleh Allah SWT akibat dosa-dosanya. Itu sih, kalau kita menyamakan term ya, menyamakan istilah ya. Seperti itu. Gitu. Jadi bisa jadi yang disiksa di alam kubur itu ruhnya tidak diterima oleh Allah ya. Sedangkan yang mendapatkan nikmat, tenang, damai itu diterima oleh Allah. Bisa jadi begitu ya. Tapi kalau dari istilah kan semua orang punya istilahnya berbeda-beda, tapi maksudnya sama. Intinya adalah kalau ruh itu akan mendapatkan siksa ya, kalau dia buruk, dia durhaka, dia maksiat, dia nggak bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir, dan dia akan disiksa oleh Allah SWT. Dikubur aja disiksa, apalagi ntar di padang mahsyar, apalagi di yaumul hisab, di yaumul mizan, di sirat, makin susah dan ke neraka Allah SWT. Ini juga kita butuh jawaban nih Banyak beberapa sumber mengatakan bahwa ruh nggak bisa kembali ke dunia, itu harus teman-teman tahu. Dalam surah As-Sajdah disebutkan, Allah SWT ingatkan, jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Rabb-nya, kemudian mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat, kami telah mendengar, maka kembalikan kami ke dunia. Mereka minta kembalikan kami ke dunia, kami akan mengerjakan amal salih gitu. Karena kami di dunia sangat buruk.
nggak bisa, udah terlambat, udah nggak bisa. Oke. Jadi ini salah satu ayat yang hendak memberitahukan kepada kita, udah nggak bisa, udah terlambat. Termasuk kalau kita lihat ada hadis Nabi yang mengatakan ketika orang meninggal dunia terputuslah amalnya kecuali sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, doa anak soleh. Oke. Udah Tadi nggak Uma dihubungkan. mengatakan menarik sekali bahwa orang yang berhutang itu ruhnya akan terkatung-katung. Ya, Lalu sampai bagaimana? kapan? Ya, lalu bagaimana nasib sebelum sampai kapan? Mungkin kita bertanya lagi, bagaimana nasib ruh yang matinya tidak wajar? Misalnya seperti bunuh diri, dibunuh, kecelakaan dan sebagainya. Bunuh diri termasuk dosa besar. Ya. Itu termasuk dosa besar. Bagaimana nasib ruhnya? Iya, jadi orang-orang yang bunuh diri dia melakukan dosa besar. Walaupun kita masih berhusnuzon, mudah-mudahan dengan doa kita, mudah-mudahan dengan sedekah kita, Allah masih bisa meringankan beliau gitu. Kemudian orang-orang yang matinya kecelakaan, atau orang-orang yang matinya dibunuh oleh Ya. segala macam. Tidak sempurna lah jasadnya. Iya, itu kan bagian dari takdir Allah kepada dirinya. Nggak ada sesuatu yang membuat jasad, atau nggak ada sesuatu yang membuat ruhnya nggak diterima oleh Allah SWT. Termasuk bunuh diri itu juga takdir dari Allah? Atau kesalahan dari manusia itu sendiri? Allah sudah menuliskan segala sesuatu. Allah sudah tahu bahwa itu akan terjadi. Tapi manusia itu bisa milih. Oke. Allah tuh sudah menakdirkan kita kan di Lauhul Mahfuz ya, sebelum penciptaan langit dan bumi 50.000 tahun. Allah udah tahu nanti jam segini, detik ini kamu pasti ngelakuin itu. Tapi kan manusia Allah kasih akal, pikiran, Allah kasih kemampuan dia untuk berpikir, untuk dia memilih. Ya. Memilih, dia bisa berikhtiar, dia bisa menghindari gitu. Walaupun Allah tahu kamu akan melakukan itu gitu. Ya. Jadi manusia dikasih pilihan oleh Allah SWT dan yang disebut sebagai takdir. Tapi Allah sudah tahu apa yang akan kamu lakukan dan apa yang kamu kerjakan. Ada satu lagi yang menarik. Ada beberapa Anak-anak sumber. mungkin, anak-anak yang meninggal dunia itu juga banyak yang nanya, anak-anaknya kemana ya kalau dia meninggal dunia? Ya, banyak yang bilang ke surga. Betul Iya, tentu, Masya Allah. Ruh-ruh, kan kita membicarakan ruh nih. Ruh-ruh anak-anak kaum beriman ini, mereka itu berada di bawah gunung yang ada di surga, di bawah asuhannya Nabi Ibrahim AS dengan Siti Sarah. Mereka berada di surga. Dan Masya Allah ya, untuk teman-teman semua yang Allah uji dengan anak-anaknya meninggal dunia, teman-teman tahu tidak bahwa anak-anak itu nantinya, ya ketika sudah masanya, ketika sudah hari kiamat dan sudah hari kebangkitan akhirnya masuk surga bareng-bareng, mereka akan mengatakan, ketika Allah katakan, ayo masuk surga semuanya, sekarang semuanya masuk surga, mereka katakan, tunggu, aku gak mau masuk surga sebelum orang tua kami masuk surga. Jadi mereka akan mendatangi orang tuanya dan menarik-narik baju orang tuanya untuk bareng-bareng masuk surga Allah SWT. Oke. Jadi untuk anak-anak, ya dia ruh-ruh mereka ada di surga. Satu lagi ada yang menarik nih Uma. Ada beberapa sumber yang menyatakan bahwa Allah itu maha sempurna. Allah hanya mau menerima sesuatu yang sempurna. Allah tidak menerima sesuatu yang tidak sempurna. Ada juga pihak menyatakan bahwa jika ruh itu tidak sempurna dalam arti pendosa, maksiat, matinya tidak wajar, entah itu dibunuh, entah itu kecelakaan, bunuh diri, Allah tidak mau menerima ruh itu. Apakah benar Allah hanya menyukai sesuatu yang sempurna? Tidak mau menerima itu maksudnya Allah mengazab mereka. Orang-orang yang bermaksiat. Konteksnya seperti itu. Kalau ya? konteksnya begitu iya. Oke. Kalau konteksnya Allah nggak nerima, yang dimaksud dengan nggak nerima maksudnya adalah Allah mengazab mereka, iya, gitu dengan berbagai macam. Kalau diterima kan mendapat kenikmatan, ketenangan, kedamaian. Kan seperti yang kita tahu teman-teman semua, fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebajikan sebiji zarrah, kebaikan sebiji zarrah Allah balas, kejahatan sebiji zarrah Allah balas gitu. Jadi kalau konteksnya adalah nggak diterima itu maksudnya karena dia berbuat maksiat, dia berbuat dosa, ya dia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dibersihin dulu di nerakanya Allah SWT. Kalau di hatinya masih punya keimanan, dia akan masuk surganya Allah SWT. Gitu. Satu setelah lagi dicuci di neraka. Satu lagi nih ini titipan pertanyaan dari sahabat Uma. Ada beberapa ibu perempuan yang mengalami keguguran bayi misalnya, atau mungkin sengaja menggugurkan, itu otomatis kan sudah meninggal, sudah mati. Ada yang bilang kita harus meminta maaf pada ruh bayi yang digugurkan atau keguguran itu, atau setidaknya kita mengingat atau mendoakan. Jika tidak, ruh itu akan terus mengganggu kita. Benarkah dalam Islam ada yang seperti itu? Bukan ruh yang mengganggu kita, rasa bersalah yang mengganggu kita. Oke. Jadi kalau dibilang ruh itu gentayangan, ruh itu akan hadir, bukan ruh itu yang menghantuimu, tapi kesalahan
perbuatanmu itu yang akan menghantui kehidupanmu, gitu. Karena lagi-lagi ruh itu sudah dengan tempatnya masing-masing, tapi kesalahan yang kau lakukan itu akan terus menghantui dirimu setiap dan seumur hidupmu. Maka tadi disebutkan, apakah harus minta maaf? Minta maaf itu sebenarnya untuk dirimu sendiri. Kenapa? Bukan meminta maaf pada ruh yang misalnya kita sakiti, kita gugurkan, kita bunuh. Itu perlu nggak sih, Minta maaf kepada ruh sebetulnya nggak ada manfaatnya sih. Tapi kalau untuk diri sendiri, mungkin manfaatnya untuk rilis ya. Untuk untuk manfaatnya kepada ruhnya sih, mau kamu minta maaf nggak minta maaf, saya udah punya kehidupan yang lain. Tapi kamu minta maaf untuk dirimu sendiri. Kadang-kadang kan kita dihantui rasa bersalah. Makanya kita akan mengatakan, maafin aku. Nggak hanya minta ampun sama Allah, dan kita minta ampun kepada orang yang karena kadang ada sakiti. juga sumber yang menyatakan, kalau salah langsung minta maaf. Allah tidak akan memaafkan jika orang yang kamu sakiti tidak memaafkan. Itu gimana? Iya, itu kalau orang yang masih hidup. Kalau orang yang masih hidup. Makanya kan taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu apa sih? Berhenti, menyesal, kemudian melakukan kebaikan-kebaikan untuk menutupi kesalahan kemarin. Terus kalau kamu punya dosa sama manusia, punya sesuatu sama manusia, datengin nih orang yang minta maaf. Tapi kalau orangnya udah meninggal dunia, itu dia sudah punya alam lain. Kamu minta maaf untuk dirimu sendiri. Gitu. Benar nggak sih ruh yang tidak tenang, dalam arti mungkin disiksa, dikubur, itu dia membutuhkan doa dari orang yang sudah hidup. Pasti. Apakah bisa menyelamatkan mereka yang disiksa, dikubur dengan doa kita yang masih hidup? Tentu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ingatkan ketika ada yang bertanya, ya Rasul, apa sih amalan-amalan yang aku bisa lakukan untuk berbuat baik pada orang-orang yang udah meninggal dunia? Salah satunya kata Rasul apa? Istighfar untuknya. Nanti di hari akhir, orang-orang yang kita istighfar, kita minta ampun kepada Allah, ya Allah ampuni dia. Dia kan nanti kan naik ke derajat surga, naik. Kan surga bertingkat-tingkat. Surga itu ada 100 tingkat, ada 8 pintu teman-teman semua. Dia naik lagi, sampai dia bingung, si orang yang meninggal ini. Kenapa sih kok aku dapat kemuliaan sebegininya? Padahal kan amalanku biasa-biasa aja. Maka kata Allah SWT, dikarenakan istighfar dari orang ini. Apalagi untuk orang tua ya, istighfar dari anakmu. Jadi kamu mendapatkan kemuliaan ini. Jadi doa, makanya kan kita diajarkan di dalam Quran misalnya doa untuk orang tua yang sudah tiada. Kemudian Rasulullah juga mengajarkan doa Allahumma firlahu warhamhu wa'afi'fu anhu. Itu kan semua doa-doa yang fungsinya untuk mayit. Jadi mayit itu butuh apa sih? Butuh doa. Butuh sedekah dari kita. Masya Allah. Tapi benar nggak sih? Benar atau tidak? Ada ruh yang bisa memasuki jasad manusia, kemudian dia berkomunikasi dengan manusia. Siapa sih yang nggak tahu British Propolis? Nah, British Propolis ini adalah propolis yang saya dan anak-anak saya minum setiap harinya. Jadi nggak nunggu sakit dulu, langsung diminum aja dalam keadaan kapanpun dan dimanapun. Dan simple banget, cuman dengan 1 botol ini, insya Allah bisa bertahan dalam 1 bulan kurang lebih, sehingga teman-teman bisa menjaga kesehatan. Cara minumnya gimana? Cara minumnya bisa dicampur dengan air atau langsung aja minum. Seperti yang saya mau minum saat ini. Nah, saya minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jaga kesehatan kita dengan British Propolis. Wallahu alam, kalau tadi kan mengatakan saya lewat adalah mimpi. Itu adalah jin yang menyerupai arwah tersebut atau jin yang menyerupai orang tersebut. Jadi jin itu bisa masuk dengan berbagai macam cara untuk mengganggu manusia atau untuk membuat manusia yakin terhadap sesuatu gitu. Jin itu bisa berubah menjadi apapun. Dia bisa melakukan berbagai macam tipu daya. Itu cara kerja jin yang jahat ya. Seperti itu. Jadi kalau masuk ke dalam tubuh manusia itu bukan ruh. Jin yang masuk ke tubuh manusia, adalah jin yang menyerupai orang yang sudah meninggal itu. Karena orang yang sudah meninggal hanya bisa bertemu dengan kita lewat mimpi. Selain dari mimpi? Enggak. Tidak? Enggak. Masya Allah. Pertanyaan selanjutnya, apakah benar ruh itu bisa merasakan sakit? Ketika meninggal dunia, kan kita diperintahkan untuk memandikan jenazah dengan sangat lembut kan? Betul. Kenapa? Karena ruh itu merasakan sakit ketika kita mandiin, kalau kita terlalu kasar. Makanya kalau kita memperlakukan mayit yang sudah meninggal dunia, kita mandikan halus, kita usap, kita sabuni. Pertanyaannya pada saat nauzubillah min dzalik, jangan sampai kita mengalami itu. Pertanyaannya pada saat manusia mengalami siksa kubur, yang sakit ruhnya atau jasadnya? Ketika di dalam kubur itu, ketika dia akan dibangkitkan, maksudnya ditanyakan kepada malaikat Munkar Nakir kan bertanya, Tuhanmu siapa, agamamu apa, nabimu apa, itu ruh yang sudah tadi
dibawa ke langit, ya. Nanti kemudian mereka masuk lagi, malaikat itu akan, kalau yang buruk dihempaskan gitu, dihempaskan roh tersebut ketika jasadnya berada dalam kubur, dihempaskan, memang dia masuk ke dalam jasad itu. Untuk apa? Untuk bisa merasakan siksa kubur. Jadi yang disiksa di dalam kubur itu roh dan jasadnya. Oh, gitu. Dua-duanya. Roh dan jasadnya. Iya. Makanya mendapatkan nikmat kubur, roh dan jasadnya juga. Karena banyak sekali kubur-kubur yang kalau kita buka karena satu dan lain hal, mau pindahin kubur atau apa, jasadnya masih utuh. Ada juga jasadnya yang udah macam-macam bentuknya gitu. Ya, itu karena ada azab kubur, ada nikmat kubur, Allahu a'lam. Oke. Satu lagi nih yang menarik. Betul tidak sih roh yang tidak wajar matinya? Contohnya contoh misalnya nih, ada seorang ibu yang tidak sengaja menggugurkan bayinya atau keguguran. Ya, katakanlah yang konotasi yang negatif digugurkan, katakanlah. Kemudian bayi ini tidak diterima oleh tidak terima. Kemudian mengadu pada Allah, ya Allah, aku dendam pada ibuku karena dia menggugurkan aku. Ada yang bilang hidupnya akan sial terus. Pertanyaannya, memang benar ada ruh yang bisa menyimpan dendam dan mendoakan yang jelek untuk orang yang sudah masih hidup. Jadi gini teman-teman sekalian, yang ada dalam kisah adalah ketika kita meninggal dunia, baru kita memang minta kita minta keadilan oleh Allah SWT. Memang ada dalam satu kisah diceritakan, ya Allah, nanti dulu, jangan masukkan dia ke dalam surga ya Allah. Ini konteksnya orangnya udah meninggal semuanya ya. Jangan masukkan dia ke surga ya Allah. Walaupun orang ini sebenarnya bawa pahala puasa, ngaji, pahala Quran, pahala sholat, yang lain-lain. Tapi orang yang disakiti ini yang juga sudah meninggal dunia, dia akan bilang, ya Allah, ntar dulu, jangan masukin dia ke surga. Dia dulu di dunia jahat loh sama saya ya Allah. Dia nggak pernah minta maaf kepada saya, dia zalim kepada saya. Ya Allah, mana keadilanmu? Jadi orang-orang yang sudah meninggal dunia ini bisa menuntut untuk dia jangan masukin ke surga dulu ya Allah. Mana keadilanmu ya Allah. Akhirnya kan diceritakan orang tersebut bangkrut sekali karena dia menyangka dia bawa pahala puasa, sholat dan lain-lain, dia menyangkanya masuk surga, padahal orang yang dizalimi menuntut. Tapi kalau misalnya menuntut untuk orang yang hidup, Allahu a'lam ya, saya tidak pernah mendengar kisah itu sih. Saya nggak pernah mendengar dari kisah maupun hadis dengan keterbatasan dan kefakiran dan kebodohan ilmu saya, teman-teman semua. Saya nggak pernah mendengar ada ruh yang kemudian minta sama Allah, ya Allah siksa dia di dunia. Yang saya tahu di dalam hadis sahih dikatakan kalau mereka semua memang sudah meninggal dunia, orang-orang yang dizalimi bisa menuntut untuk orang tersebut gitu. Tapi yang jelas nggak dituntut pun sama ruh orang tersebut kalau dia berbuat kebaikan atau berbuat keburukan. Dalilnya adalah in ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Kebaikan yang dilakukan akan berefek pada dirinya sendiri, kan kembali pada dirinya sendiri. Kejahatan yang dilakukan akan kembali kepada dirinya sendiri. Gitu. Dan ingat, Rasulullah ingatkan apa? Kalau kamu menghilangkan kesulitan seorang mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesulitanmu. Artinya apa? Kalau kamu buat baik, Allah juga akan buat baik padamu. Gitu sih. Kalau kita sangkut pautkan dengan hadis dan ayat yang lain gitu. Berarti yang bisa menolong ruh yang tersesat, yang sudah meninggal itu ya kita yang masih hidup ya. Mendoakan dia ya. Iya, betul. Mendoakan dan beristighfar untuknya. Makanya Rasulullah ajarin doa-doa banyak banget gitu. Untuk kita mendoakan teman-teman kita atau saudara kita yang sudah tiada. Oke, Masya Allah. Luar biasa sekali ya. Wallahu a'lam, topik kita hari ini. Kalau ada kata-kata yang salah ya teman-teman. Insya Allah, amin. Kesimpulannya apa yang disampaikan oleh Ustazah Oki, manfaat apa yang bisa kita ambil, hikmah apa yang bisa kita ambil adalah jangan pernah lupa untuk mendoakan ruh yang sudah tiada atau yang sudah meninggal dunia. Karena pada hakikatnya yang bisa menyelamatkan ruh yang sedang tidak baik-baik saja itu atau yang mungkin sedang disiksa oleh Allah itu adalah doa kita. Karena bisa jadi nanti kita akan berbalik pada diri kita pada saat kita sudah meninggal, mati. Dalam bentuk ruh kita juga butuh doa mereka yang masih hidup. Insya Allah jika kita selalu mengingat kematian, insya Allah kita akan jauh lebih dekat kepada Allah. Amin. Dan kita terhindar dari siksa kubur, siksa dunia, dan juga siksa neraka. Gitu ya Uma ya. Terima kasih Ustazah Uma Christina Dewi, Masya Allah. Sekali lagi terima kasih sahabat Uma sudah setia bersama kami. Kita akan berjumpa lagi di episode-episode berikutnya. Saya Zeda Salim mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.